Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo sahabat semua. Hari ini kita akan menceritakan kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di-subscribe, like dan komen konten ini. Kisah pembelaan Zainab radhiyallahu anha mengenai tuduhan bohong. Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha masih mempunyai hubungan keluarga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Islam mulai berkembang, Zainab sudah memeluk Islam. Pada mulanya ia menikah dengan Zaid radhiyallahu anhu, yaitu seorang hamba sahaya yang telah dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Zaid radhiyallahu anhu juga merupakan orang kesayangan Rasulullah SAW dan sudah dianggap sebagai anak beliau sendiri. Oleh kerana itu, Zaid radhiyallahu anhu pernah disebut dengan panggilan Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sekian lama menikah dengan Zainab radhiyallahu anha, Zaid radhiyallahu anhu merasa tidak dapat meneruskan pernikahannya itu. Akhirnya diceraikanlah Zainab radhiyallahu anha. Pada saat itu Rasulullah SAW ingin menghapus adat jahiliyah yang menganggap anak angkat sama dengan anak sendiri, sehingga tidak boleh menikah dengan bekas isteri anak angkatnya itu. Oleh sebab itu Rasulullah SAW segera mengajukan lamaran kepada Zainab radhiyallahu anha. Kemudian Zainab radhiyallahu anha berkata, "Aku akan bermusyawarah dahulu kepada Rabbmu." Maka Zainab radhiyallahu anha segera berwuduk dan melaksanakan salat 2 rakaat. Dari kejadian itu menghasilkan suatu keberkahan sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab radhiyallahu anha dengan turunnya ayat berikut ini yang artinya, "Maka apabila Zaid telah menyelesaikan keperluannya, aku nikahkan kamu dengannya agar tidak ada kesulitan bagi orang-orang mukmin untuk menikahi bekas isteri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak itu telah menyelesaikan keperluannya dan hukum Allah tetap berlaku." Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. Ketika ayat itu turun, maka Zainab radhiyallahu anha telah diberi kabar gembira tentang pernikahannya. Setelah itu Zainab segera melepaskan perhiasan yang sedang dipakainya dan segera diberikan kepada orang yang telah mengabarkan berita gembira itu. Ia lalu bersujud dan bernazar akan mengerjakan puasa selama 2 bulan. Zainab radhiyallahu anha sangat bangga dengan keputusan itu, kerana isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain dinikahkan oleh wali-wali mereka, sedangkan Zainab radhiyallahu anha langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan dalam Al-Quran. Hal inilah yang menyebabkan Zainab radhiyallahu anha bersaing dengan Aisyah radhiyallahu anha yang juga sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha adalah isteri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, sedangkan Zainab radhiyallahu anha telah dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh orang-orang munafik, Rasulullah SAW bertanya kepada Zainab radhiyallahu anha dan dia menjawab, "Setahuku Aisyah adalah seorang yang baik dan aku faham bahawa ia adalah seorang wanita salihah." Zainab dapat berkata demikian sedangkan Aisyah radhiyallahu anha adalah saingannya. Padahal dapat saja dia menjatuhkan martabat Aisyah radhiyallahu anha di mata suaminya. Tetapi dalam peristiwa ini ia justru menjaga nama baik Aisyah radhiyallahu anha, bahkan memujinya. Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang bertakwa. Ia banyak mengerjakan puasa serta rajin mengerjakan solat-solat sunat, dan ia biasa bekerja dengan tangannya sendiri dan uang hasil kerjanya ia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW akan wafat, para isteri beliau yang mempunyai gelar Azwajum Mutahharah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling dahulu wafat setelah engkau?" Rasulullah SAW bersabda, "Dia adalah orang yang paling panjang tangannya."
Kemudian mereka segera mengukur tangan-tangan mereka dengan kayu. Ternyata yang dimaksud dengan tangan panjang di sini adalah orang yang paling banyak mengeluarkan hartanya untuk bersedekah. Dan memang benar, isteri Nabi SAW yang pertama kali meninggal setelah Rasulullah SAW adalah Zainab radhiyallahu anha, kerana dia sangat gemar bersedekah. Ketika menjabat sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan tunjangan kepada isteri-isteri Rasulullah SAW masing-masing sebesar 12.000 dirham setiap tahunnya, dan Zainab radhiyallahu anha pun dikirim uang dengan jumlah yang sama. Tetapi dia mengira bahawa uang itu diberikan untuk semua isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada utusan yang memberikan uang itu, sebaiknya uang ini diberikan saja kepada isteri-isteri Nabi yang lain. Utusan itu berkata, tidak semua uang ini adalah bagianmu selama 1 tahun. Sambil menutup kain ke mulutnya, Zainab radhiyallahu anha merasa heran dan berkata, Subhanallah, tanpa menoleh sedikit pun kepada orang uang itu, dia menyuruh kepada utusan tadi, simpanlah uang itu di pojok kamar dan tutuplah dengan kain ini. Kemudian ia menyuruh kepada Barzah radhiyallahu anhu yang menceritakan kisah ini, ambillah uang itu sedikit dan berikan kepada fulan dan fulan. Ia telah menyebutkan beberapa orang fakir miskin, janda-janda tua dan anak-anak yatim, dan masing-masing diberinya dengan bagian-bagian tertentu. Setelah uang itu habis dibagikan, tinggal sedikit sisa di bawah kain penutup tadi. Kemudian barulah Barzah radhiyallahu anhu juga mengungkapkan keinginannya terhadap uang itu. Zainab radhiyallahu anha berkata, ambillah sisa uang itu untukmu yang ada di bawah kain itu. Kemudian Barzah radhiyallahu anhu mengambil sisa uang di bawah kain tadi. Ternyata jumlahnya 84 dirham. Kemudian Zainab radhiyallahu anha mengangkat tangannya seraya berdoa, Ya Allah, pada tahun depan janganlah harta sebanyak ini datang kepada saya, yang kedatangannya menyebabkan fitnah bagi saya. Ternyata sebelum dia menerima tunjangan pada tahun berikutnya, ia sudah meninggal dunia. Ketika Umar radhiyallahu anhu mengetahui bahawa uang yang dikirimnya telah habis dibagikan, maka dikirim lagi 1.000 dirham. Dan ketika diterimanya, saat itu juga uang itu dibagi-bagikan lagi. Meskipun pada saat itu adalah zaman kemenangan, tetapi ketika Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia, ia tidak meninggalkan uang 1 dirham pun. Juga harta lainnya, ia hanya memiliki sebuah rumah. Karena banyak bersedekah, maka ia diberi gelar Ma'wal Masakin, artinya tempat bernaung bagi orang-orang miskin. Seorang wanita berkata bahawa Zainab radhiyallahu anha memiliki selembar kain yang diberi warna kuning tua. Ketika itu Rasulullah SAW masuk dan melihat kami sedang memberi warna kuning pada kain itu. Lalu beliau keluar lagi, maka Zainab radhiyallahu anha berfikir, mungkin Rasulullah tidak menyukai kain yang diberi warna tadi. Lalu dia membasuh kain itu. Pada kesempatan lain, Rasulullah SAW datang lagi kepada Zainab radhiyallahu anha dan beliau tidak melihat kain itu lagi. Maka beliau pun masuk ke dalam kamarnya. Hikmah, pada umumnya wanita sangat menyukai harta dan warna-warna menyala. Tetapi Zainab radhiyallahu anha tidak menyukai harta walaupun masih berusia muda. Bahkan dia rela menghilangkan warna kesukaannya semata-mata karena isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, itulah satu buah kisah sahabiah. Semoga menjadi pelajaran yang berharga kepada kita dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.